gua STM sih, STM. Karena STM kan kejuruan gitu kan. Kejuruan. Dulu gua jurusan gua teknik mesin. Kirain ilmu TikTok. Wah, TikTok. Terus Bertahan di tempat pertama kayak lu mah nggak bakal bikin begini ya. gua udah jadi bos. Tapi nggak, ya namanya jalan hidup, jalan hidup. Mungkin gua di sini jalannya gimana? Hebat juga nih. Is, apa tuh? Pegawai negeri santuy ya. Ini kan yang ibumu mau. Iya kan? Kayak sekarang tuh PNS tuh jadi dewa gitu. Iya, apa sih? Maksud gua ya orang PNS biasa aja sih menurut gua, maksudnya. Iya, kata Masih kan, tapi ngomong-ngomong lu PNS itu keluarga lu ada yang PNS nggak? ada emak Keluarga gua. gua juga ada yang PNS. Maksud Emak gua kayak gua. gitu. Nyokap PNS, PNS apa? PNS guru SD. Guru SD. Dia ya gua punya rumah sih karena emak gua juga sih. Iya. PNS. Iya, karena PNS. Karena lu masuk PNS, sertifikat lu jadi PNS itu dikejar bank swasta. Swasta tuh bakal ngajuin mau pinjaman nggak nih? Gadain aja SK PNS. Iya, mau nggak bank swasta, bank BUMN juga bakal mau kalau ada SK PNS. Karena tuh kan masa kerjanya ya kalau punya itu minimal 20 tahun lo dari dapat itu. Iya benar. Iya, minimal 20 tahun. Nah, karena balik ke pengalaman bokap gua kan PNS. Tapi menurut gua sekarang aja lah, hampir 5-10 tahun kebelakangan orang mau PNS. Iya. Zaman dulu mana ada yang mau jadi Mana PNS? mau. Gaji ya, dulu Iya. emak gua gaji 40.000 katanya. Nah, 40.000. Iya. Sekarang wis ya ada banyak Gaji sih kalau gaji paling 3 juta, tapi tunjangan ya kan. Iya, Zaman tunjangan. dulu tuh tunjangan itu staff biasa itu Kagak ada. Minimal hampir 15 juta lah sebulan. Tapi dulu itu segitu Setahu tuh udah gue ya. terpandang sih katanya. PNS. Iya, PNS. Ya. Karena PNS itu udah maksudnya satu jaminan masa depan. Karena lu mau lu segimana sama bos lu nggak bakal dipecat, paling lu cuma bakal dimutasi. Iya, karena lu dikontrak sama negara itu doang, nggak bisa dipecat sama bos lu karena dia juga PNS. Kecuali lu kerja di swasta kan, kalau berargumen lu nggak senang sama bos lu paling dikat. Kalau lu berargumen sama bos lu nggak senang punya dendam, ya paling lu dimutasi itu doang, nggak di kedinasan, nggak di militernya atau kayak gimana, pasti begitu bakal dimutasi. Itu menurut gua sih karena gua punya pengalaman kayak gitu. Dan terus yang tempat lu sekarang ini, misalkan nih kan lu udah mengabdi 5 tahun nih, tapi lu bakal diangkat gak tuh apa gimana? Feeling gue udah nggak ada. Terakhir itu sebelum gue masuk ada pengangkatan seperti itu. Feeling gue udah nggak ada karena pengangkatan kayak gitu ya bakal jadi janji surga doang. Feeling gue udah nggak bakal ada lagi pengangkatan misalnya kayak semangat kerjanya nanti ada pengangkatan ya. Feeling gue sih udah nggak akan ada karena iya, idealisme gue mungkin ya, atau gue salah nggak tau. Tapi kayak feeling gue nggak bakal ada gitu. Kayak ya udah gue sabar gue di sini. Maksud kalau gondok mah banyak gue gondok di kantor, tapi udah gue sabarin gitu. Balik lagi gitu. Ya udahlah gue masih butuh. Karena kita masih butuh, kadang kita ditekan kayak gitu, ngerti nggak? Kesel tapi kayak ya udahlah biar. Ada aja oknum PNS yang sirik, ngapain sih sirik sama honorer? Padahal nggak ada ngaruh-ngaruhnya malu. Ngapain sih ya? Gue tiap akhir tahun deg-degan diperpanjang enggak? Pasti deg-degan karena setiap tahun berpanjang atau enggak. Udah capek tuh pasti perpanjang enggak. Pikiran tuh udah mulai dari November pasti diperpanjang enggak ya? Harus kayak gimana deh ya kayak gitu. Ngapain ya sirik sama honorer? Maksud gue ya ampun. Buat apa itu honorer disirikin? Kita jantungan kok tiap tahun. Tiap akhir tahun tuh pasti jantungan. Ya, itu mungkin ya itu yang jadi powernya mereka buat lu nggak nurut sama gua akhir tahun putus lu kayak gitu, ngerti nggak lu? Iya. Ya mau balik lagi lu kadang harus bermuka dua. Iya harus. Ya gua kayak idealisme gua kayaknya gua kalau jadi munafik kayak gua jadi PNS deh. Ya kalau misalkan lu nggak senang sama bos lu harus kerjaan dia. Iya kan mau nggak mau. Sebenarnya kadang bukan kerjaan lu, tapi kalau misalkan bos lu suruh kerjain ya harus lu kerjain. Banyak yang kayak gitu, tapi ya udahlah. Aku ngomong gini, kalau ada yang ini bisa nyebar ya ini pendapat gua. Ya nggak apa-apa. Maksud gue, menurut gua dari gua dan maksudnya bukan cukup valid lah, pokoknya pengalaman gua sendiri lah ya pasti. Iya. Maksudnya dari raut muka PNS juga kelihatan sebenarnya dia nggak senang sama bosnya, tapi ya bertahan. Iya. Balik lagi, egonya udah jatuh, udah dijatuhin banget. Iya, udah Ya udahlah. sabar-sabarin. Iya. Banyak karena ya, kerja udah makin susah sekarang. Susah banget. Semenjak COVID tuh, waduh, gue malah bersyukur banget gitu.
Iya, PNS juga lagi susah sekarang kan, sampai akhir tahun dipotong 50% kan tunjangannya. Gue bertahu lah ya, hal-hal kayak gitu harus sangat-sangat dimaklumin kan. Kecuali waktu WFH 2 bulan, hampir 2 bulan dia dipotong 50% masih negor ya, wajar lah kalian WFH. Tapi kalau sekarang udah pukul rata masuk kantor masih dipotong ya udah, maksudnya memang lagi semua sulit banget. Juga maklum makanya. Temen gue PNS soalnya ada. Iya. Dia kan dulu gue mah kalau sebelum Covid ini mah ada aja tuh tunjangan tiap bulan buat kita nongkrong tuh, duit buat sisaan buat kita tuh ada. Sekarang mah nggak ada. PNS-nya kementerian atau Dia provinsi dinas? Provinsi kayaknya, provinsi. Kalau provinsi dulu pasti gede maksudnya. Gede, tunjangannya sih gede. Sempat gue dengar kabar burung ya dari atasan gue dulu ya. Tunjangan PNS DKI staf biasa hampir sama kayak ini kepala dinasnya di Gorontalo. Jadi lu jadi staf di sini, gaji lu berasa jadi kepala dinas Gorontalo. Buset. Makanya dia sempat, kalau nggak dia bergurau kayak begitu, kalau pantesan di sini staf tengil-tengil kata dia. Sempat bergurau seperti itu bos gue itu. Kayaknya iya bener ya. Makanya apalagi kan pengangkatan kayaknya berharap ya oke, tapi jangan berharap banget nanti sakit. Iya. Karena gue masuk dari sini, dari yang gue bilang Pak Udin itu bos gue itu, dia yang bilang kamu pasti tahu di sini celah duitnya ada, tapi kamu jangan terlalu terlena, nanti kamu bakal nyesel. Benar, gue punya senior banyak nanya, bener Jo, yang kayak gitu mah. Gue tahu celah duitnya dulu, zaman masih belum didapat gaji tuh 2016 tuh masih duit liarnya banyak banget, duit dari sini kiri kanan tuh duit banyak. Tiap hari Jumat tuh pasti panen. Panennya itu misalkan sehari, Senin sampai Kamis misalkan paling dapat pego, itu nggak digaji kan. Tapi Jumat bisa dapat hampir 1 juta, 1,5 juta tiap Jumat. Entah dari bisnis apa segala macam nggak tahu. Lu dalam bidang apa sih? Gue catatan sipil. Oh, catatan sipil. Oh, pantes. Pasti banyak lah. Lahan basah. Kalau kata orang sih lahan basah. Banyak lah bisikan-bisikan setan itu. ya butuh kan? Iya butuh lah. Iya butuh maksud gue. Tapi ya udahlah. Bener nyesel, karena gue tanyain nyesel gue katanya. Gue sekarang udah berkeluarga. Kalau misalkan dulu gue kuliah, disuruh kuliah gue nggak mau karena nikmatin apa aja dapat gitu loh. Tiap minggu ada duit istilahnya. Tiap minggu nih udah ini nyantai aja, duit akan ada terus. Semenjak dibikin kontrak, dibikin ini baru berasa katanya. Ya benar sih maksud gue. Karena lu udah nikmatin masa kemasan lu, tiba-tiba lu cuma dipatok segini, ada mungkin ya jadi lahan lu yang ini berkurang kan. Iya. Ada tembok lagi kan, ada kontrak di situ. Kalau misalkan lo ketahuan main uang kayak gimana, lo bisa diputus segala macam ya. Mulai takut tapi ya, namanya udah tahu celah mah jangan juga. Gue juga nggak munafik, gue kadang main gitu. Tapi kadang masih ada aja balik lagi PNS yang rese kita main. Aduh. Padahal PNS-nya juga main. Iya, main banget lah. Iyalah. Nggak mungkin. Maksud gue jangan munafik lah. Maksudnya jangan so suci udah. Iya. Mau kalau sama-sama main ya udah kita pemain, tapi jangan musik. Nah, gue nggak seneng tuh kalau sama-sama pemain musik tuh kayaknya nggak mau kalah banget. Iya, main lu kan lebih banyak daripada ada orang gitu. Main kita paling selembar 2 lembar. Iya. Kalau mereka segepok 2 gepok. Iya, lu bawa tas body. Sistem transfer. Sistem narkoba. Makasih ya bos. Oke bos ya, masukin sini. Lah, tak bau dong. Gitu. Kayak gitu nenek-nenek zaman dulu nyimpen duit. Maksud gue yang lu bilang tadi, dia lu main-main aja dia repot gitu. Dia aja udah dapat segitu aja nggak bersyukur lu. Iya. Gua 25.000 aja sisa coy. Kayak gimana, bingung gue maksudnya. Kalau misalkan omongan gue ini maksudnya ini dari yang gue alamin. Ini yang gue rasain hampir 5 tahun. Maksudnya baru setahun 2 tahun lah baru ada yang rese-rese maksud gue. Nggak tahu kenapa. Belakang-belakangan ya udah lah nggak usah rese gitu, sama ya honorer diresein buat apa sih? Ya nggak ngepek aja ke lu gitu, ngapain lu rese ya? Tapi lu pernah ikut tes CPNS nggak? Gua tes CPNS dari 2017. 2017. Udah berapa kali? Tiga kali hitungannya. 3 kali. Kagak lolos. Gua gagalnya selalu dites. Di tesnya itu. Ada anjing guys. Itu tuh. Gue selalu nggak lolosnya di tes. Gue sih pengen sih jadi PNS.
Iya, Cuman balik lagi kan masa depan, maksudnya aman aman dengan jamin aman, pasti aman banget jadi PNS tuh pasti aman. Idaman mertua. Wah ini kan yang ibumu mau? Iya, Kaos gua kan. idaman mertua. Siapa yang nggak mau apa Iya. si mantunya PNS, PNS ya? itu privilege ya pokoknya kayaknya. Iya. Dewa bener, kenapa jadi PNS jadi dewa karena itu. Udah pasti cakep cewek lo kalau PNS. Nah, Ibarat langit bumi ya kalau itu muka nomor belakang yang penting Siap. statusnya PNS. iya, lu muka lu kayak apa juga kalau lu PNS juga. Aduh, dari kata lucu apa ya? Pasti lu bisa nyicil mobil, nggak mungkin enggak ya kan, bawa mobil, set. PNS nih gitu kan. Udah jadi idaman Idaman lah pokoknya. Idaman banget jadi, karena nggak salah juga orang tua ngidamin PNS ya, karena Iya. buat kebaikan anaknya nggak salah. Iyalah. Tapi Pasti kan- anaknya terjamin lah. Nah tapi kalau dituntut untuk lu nyari pasangan PNS kayaknya itu ngebebanin. Beban banget. Kalau dapet syukur, nggak dapet ya disyukurin aja yang ada gitu aja kan. Gue pengen jadi PNS karena gue juga pernah ikut tes gitu. Gue tuh tes 2 kali, tes di BNN gue lolos dari berapa itu, gue masih pakai SMA kan, ada SMA nya. Gue tuh dari berapa ya, dari 18.000 gue peringkat 79. Waktu itu masih dibutuhin 70. Seleksi pertama tuh gue lolos, seleksi kedua pakai tes fisik. Gue udah pasti, gue udah nyerah kalau udah tes. Gue udah bilang tuh sama nyokap gue. Nah itu juga tuh gue tes CPNS itu permintaan nyokap gue. Gue lolos pertama, lolos kan, peringkat 79, masih ada peluang dari 70 kan. Terus gue lihat, mah nyokap gue lagi di rumah sakit tuh 2018. Mah ini ada tes fisik, aku nggak usah ikut lah ya. Terus kata nyokap gue, ikut aja bang. Dan yang gue tahu itu permintaan dia terakhir, gue suruh ikutin aja. Gue udah tahu nih gue nggak akan lolos karena ada tes fisik. Fisik gue masih gemuk lah, berat kemarin tuh masih 90-an gitu. Tapi ya udah, gue takut kenapa-napa, gue ikutin. Ternyata permintaan terakhir nyokap gue, waduh, gue bilang, "Ma, aku nggak lolos." Ya udah, nggak apa-apa. Permintaan terakhir nyokap waktu di rumah sakit. Dan karena yang gue janggal itu ada permainannya. Jadi tes pertama gue lolos kan, syaratnya itu kalau misalkan lu lolos di seleksi tahap kedua, udah selesai seleksi kedua, baru ada yang namanya medical check up full. Udah harus segala macam, jantung, darah, paru-paru, ada ronsen segala macam. Itu harusnya setelah kalau lu lolos tahap kedua, baru dikasih lampir berkas. Tiba-tiba peraturannya dirubah tuh sama BNN, itu harus ada kalau lu mau ikutin tahap kedua. Medical check up gua habis 1,2 juta men. Buset. Karena gue yang itu, gue bilang, ini mah gak bakal lolos, sayang buang 1,2 juta, gue sayang banget. Gue bilang, yaudah mama mau bayarin, nggak usah mah, aku ada duit kok. Yaudah aku ikut aja, gue lanjutin karena gue tahu ini, kok bisa tiba-tiba berubah peraturannya lo, yang harusnya syarat ini dulu di akhir kalau lu lolos seleksi, dibikin sebelum ikut seleksi kedua kan. Ada apa? Ada sesuatu. Iya pasti. Itu yang 1,2 juta gue bilang, sayang. Gue udah sanksi di situ, ini mah ada yang nggak beres, masa tiba-tiba peraturan diubah di jalan sih. 1,2 juta sayang banget men, ngebuang duit. Iya. Aneh sih kalau Aneh, langsung dirubah gitu. Nah itu gue bilang, Kan itu lagi proses istilahnya, proses. Iya. Karena dari pendaftaran awalnya itu bakal ada kalau lu lolos 2 seleksi. Ini diubah, lu udah lolos 1 seleksi, lu lampirin kalau mau ikut kedua. Nah itu yang bikin kok sanksi. Ini mah udah ada sesuatu, tapi ya udah kan nggak kebukti kan. Iya. Takutnya jadi fitnah kan. Itu kan karena opini gue, karena tiba-tiba merubah sesuatu di jalan tuh aneh. Udahlah, pengalaman gue tuh CPNS. Terus pengalaman 2000 berapa sih gue ikut juga tuh CPNS di kementerian. Itu di BNN yang pertama, yang kedua gue di Kementerian Pendidikan. Gue ngambil yang di Riau, yang diterima 1, yang ngetes 40.000. Buset. 1 banding 40.000. Gue positif nih, nilai gue gede nih, karena nilai gue tuh standar PNS itu kan 260 ya. Di 260 apa ya? standar nilai keseluruhannya, Oh. nilai kelulusan standarnya tuh dari semua kalau passing grade ya. Gue tahap pertama di tes yang BNN itu gue 365, apa 355, gue 355. Di pas yang kedua terakhir kayak naik jadi 370. Nilai gue gede, gue positif. Teman-teman gue yang tahu nilai gue gede di kantor juga positif. Ini mah lu lolos.
Gue bilang nggak usah sih, ini 40.000 yang ngetes. Gue bilang bener aja pas dinilai, buset peringkat satunya 420, hampir sempurna nilainya. Dia yang bikin soal ya. Gila, gue bilang 420, gue tuh peringkat berapa ya? Peringkat 100-an, maksudnya nilai segitu aja peringkat 100-an. Iya. Kalau nilai gue itu masuk, kalau misalnya gue punya S1 mungkin bisa masuk di peringkat 3 besar di dinas-dinas lain, karena nilai segitu gede. Orang nyari 320 aja udah susah di tes CPNS. Maksudnya kayaknya gue bisa jadi PNS, tapi gue siap nggak ya? Maksudnya mental gue tuh ya, kalau ada bos nggak seneng ya gue turutin. Karena yang gue salut jadi seniman itu, lu kalau misalkan seniman nih, lu nggak seneng sama sesuatu, lu bisa nggak terima kerjaannya. Ya kalau lu jadi PNS atau kerja kayak gitu ya harus lu kerjain, karena itu memang ada konsekuensi lu kan. Lu nggak punya privilege kebebasan seperti itu kalau lu gitu. Tapi ya positif negatifnya kalau lu kerja kantoran, uang bulanan lancar. Benar. Lu bisa ngelola duit. Tapi kan kalau yang project-project kayak seniman gitu kan, kalau memang lu udah punya nama besar, pasti ada aja yang masuk. Iya. Kalau ada panggilan aja. Nah iya, tapi kalau udah punya nama besar pasti ada aja lah yang masuk. Beda sama kayak kita yang kayak yang lagi coba-coba orang memperjuangkan hidup. Ya itu sih, kalau pokoknya ya gua akuin sih PNS enak, tapi nggak selamanya pemikiran orang tua tuh ya maksain itu. Iya, maksain apalagi yang pengen mantunya PNS. Lu PNS, lu kalah sama mantu kalau orang proyek lu. Sekali dapet 40 juta. Itu masih proyek apa? Belum tambang. Iya, tambang. Ya, itu masih proyek kecil ya, proyek rumahan belum gitu proyek doang. minyak. Lu yang di laut-laut sana. Kalah sama PNS. Jangan, maksudnya pemikiran ya, jangan mantu gue harus PNS sih, nggak usah lah Ya, jadi karena beban buat anak lu gitu. Karena itulah maksudnya pola pikir yang nggak berevolusi pola pikirnya kan. Karena sistem PNS dulu kan gak ada yang mau jadi PNS kan. Iya. Ya, PNS dulu tuh ada sistem yang namanya misalkan lu PNS nih, zaman lu misalkan lu dulu PNS ya, lu bisa ngajak adik lu atau temen lu jadi PNS. Jadi lu punya satu slot. Bokap gua masuk dari situ. Jadi abang sepupu bokap gua PNS dari Gulat, dari atlet Gulat di DKI. Bokap gua dijakin masuk karena bokap gua pinter yang namanya bikin kayak SPJ, bikin. Bokap gua tuh ilmunya gua salutin lah tuh. Ilmu SPJ segala macam, bikin kayak proposal bokap gua jago. Bahkan sampai dia udah pensiun masih dipakai. Kalau misalkan ada event-event, bokap gua ditelepon, "Pak, ke kantor, Pak, bikinin proposal sama ini SPJ-nya." Dibikinin, dapat sekali. Bokap gua tuh masih ilmunya, tapi nggak ada yang turun sama anaknya. Bahkan dia tuh sempat masih dapat gaji hampir 2 juta sebulan lah, masuk cuma seminggu 2-3 kali buat bikinin proposal sama laporan keuangan aja. Bokap gua tuh jago untuk waktu itu. Gua selalu jadi situ dia. Ulet, orang itu ulet. Bikin apa ulet. Tulisannya bagus banget, tulisannya kayak orang seni banget. Tulisan sambung itu wah bagus banget ya. Tulisan orang-orang dulu kan bagus. Iya. Bagus banget itu tulisan orang dulu. Dari kiri kanan. Kanan kan arah. Kiri barat. Canda bro. Gue bilang PNS. Gue sih gak mau jumawa gue mah. Kayaknya gue punya S1, gue nyoba PNS tetap nyoba PNS gue. Masih penasaran gitu. Iya, kayak kalau belum ini. Tapi gue mau kalau misalkan PNS nggak mau jadi bos, staf biasa aja. Kenapa emang? Nggak mau. Kan enak bos, banyak ininya, bisikan. Satu, kalau misalkan gue punya jabatan, kayaknya gue korupsi dah. Iya pastilah, nggak munafik lah ya. Munafik, kayaknya korupsi dah gue. Kalau misalkan gue punya jabatan, misalkan gue jadi kepala apa gitu atau pengurus apa, kayak gue korupsi dah. Iya. Makanya gue mau kalau misalkan PNS jadi staf aja. Iya, staf aja disuruh nggak apa-apa. Tapi gue tiap minggu bikin konten, gue bisa misalkan kalau misalkan gue pengen belajar musik, karena jadi staf aja ya udah. Benar. Maksudnya gue punya gaji, maksudnya gue punya ada bulanan, ada yang pengen gue kerjain lagi di luar kantor. Karena kalau lu blok di kantor gitu aja, lama-kelama cepet tua. Iya, mumet. Iya, cepet tua.
karena kan PS tuh ya udah kalau misalkan cuti kadang ya harus ini kan, harus kalau misalkan cuti ya harus ganti-gantian. Ya harus lu koordinasi dulu siapa yang mau cuti, nggak bisa langsung barengan, nggak mungkin kosong slotnya. Kayak gue mending kalau misalkan gue pengen nyoba lagi jadi PNS terus lolos, kayak gue jadi staff aja lah, nggak ngejar gue jabatan, nggak akan ngejar gue nyari muka sana sini, bukan segini nggak mau gue kayaknya. Kalau misalkan gue masih penasaran sih. Tapi kalau misalkan nih kamu jadi apa naik jabatan nih gitu, lu terima apa gimana? Nah, itu kan ntar bisa diomongin lagi. Gitu. Kan belum kejadian. Jangan halu jauh-jauh. Ntar nggak nyampe kepikiran lagi di video. Kalau misalkan kan tadi konteksnya kalau misalkan ini maunya jadi bawahan. Kalau misalkan dapat kesempatan. Lihat dulu apa yang dipegang. Oh iya udah. Iya. Kalau lahan basah ambil. Iyalah, nggak usah munafik. Iya, ngapain munafik? Iya. Kita juga butuh duit, bro. Betul. Apa ya, mungkin inian gue aja kayaknya korupsinya mah ada, tapi ya nggak bakal nggak ketahuan karena kecil, nggak bakal kecium. Iya. Paling di bawah puluhan juta mah nggak bakal kecium. Iya gitu aja. Gua ya mau perspektif gua, karena oh udahlah, gua nggak mau ngusil juga, ngapain ngadu-ngaduin begitu, kita bukan siapa-siapa. Yang ada lu motong rezeki orang kalau orangnya ketangkep. Iya. Ya kan? Tuh. Motong rezeki orang, motong hidup orang. Nah, istilahnya kalau dia kerja cuman dia doang kerja, istrinya kerja, anak-anaknya banyak, gimana tuh? Kalau anaknya 11 kayak Atta, waduh, Asia. Anak 11 loh. Disuruh bikin konten semua. Iya, tapi gue seneng kata Bang Radit, banyak anak banyak AdSense. Sekarang ya, dulu apaan? Banyak anak banyak ngutang. Itulah gue bilang. Memang, tapi kalau mau ideal memang harus ada salah satu, misal lo nikah, menurut gue ya, pandangan dari gue, satu yang punya gaji bulanan. Iya benar. Harus. Biar bisa ini jalannya, kalau goyang masih bisa lurus lagi. Kalau misalkan sama-sama lu seniman, kalau yang belum terkenal atau lu lagi nyoba kayak gitu, tiba-tiba jatuh nih, nggak ada nih jatuh, susah. Kecuali lu ada backup, istilahnya kalau lu seniman ada usaha di balik itu bisa. Memang harus ada gaji, bulanan, gaji bulanan adalah pemasukan bulanan buat stabilin keekonominya berkeluarga. Harus sih, menurut gue ya, makanya. Bener. Soalnya ntar anak makan apa? Susu bebelak mahal ya, kok jadi sponsor lagi. Susu tuh mahal. Nah, kayaknya sampai di sini aja dulu teman-teman yang obrolan kita di PNS episode 1 dan 2. Ya, makasih yang udah nonton, makasih yang udah dengerin. Kalau kalian senang dengan obrolan kami berdua, dapat perspektif lain, boleh di-share di media sosialnya. Kalau misalkan seneng ya, boleh di-share. Iya, kalau ada mau ngomong di sini curhat boleh. Boleh, tapi harus cakep ya. Enggak bercanda. Yang jelek tuh nggak apa-apa lah. Enggak, semuanya sih cakep lah. Ciptaan Tuhan tuh cakep semua, nggak ada yang Kata jelek. siapa ya, kok lupa. Cewek itu semuanya cakep. Kata siapa? Bukan. Pokoknya cewek itu nggak ada yang jelek, tapi bukan selera umum. Iya, tetep aja sama dong. Ya, itu kan lebih halus. Oh, iya. Kan Indonesia seneng bahasa-bahasa yang halus. Iya, tapi tetap sakit. Iya, pokoknya kalau ada boleh komen, mau ikutan boleh. Boleh, mau ngobrol-ngobrol santai boleh. Yang paling kasih minumnya ini aja, teh pucuk lah ya. Teh pucuk. Air putih lah minimal lah ya. Pakai es kok seger. Dan sekian video kali ini teman-teman, terima kasih yang udah nonton ya. Jangan lupa nanti bisa follow Instagramnya Robin sama gue, nanti ditaruh di linknya di bawah. Dan kalau seneng bisa share video ini, terus jangan lupa subscribe. Boleh di subscribe. Ini apa channelnya, lupa gue namanya. Johannes Saposan. Subscribe. Jangan lupa like juga. Boleh, yang penting di share. Gitu. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, udah ngelangin waktu dan kuotanya. Sampai jumpa lagi di next podcast Negeri Santuy. Bye bye. Thank you.